Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali di pembelajaran pada hari ini. Kita akan masuk kepada tema yang kedua, yaitu bermain di lingkunganku, dengan subtema yang pertama, bermain di lingkungan rumah. Jadi selama 1 minggu ini kita akan belajar tentang atau membahas tentang bermain di lingkungan rumah. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran yang pertama. Seperti ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca siswa mampu mengetahui pernyataan yang benar sesuai cerita. Dengan bercerita, siswa mampu menjelaskan kembali tentang cerita yang telah dibaca. Kemudian dengan menulis, siswa mampu menceritakan hasil tulisannya di depan kelas. Dengan bercerita, siswa mampu mengetahui aturan di rumah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang satu cerita yang nanti akan kita baca bersama-sama, lalu kamu menceritakan kembali ya, dan itu juga dengan aturan ya. Hari ini kita belajar tentang aturan. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya benda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Nah, ada kalimat seperti ini. Dedi dan teman-temannya gemar membaca buku. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi. Misalnya informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda-benda sangat beragam. Nah, di dalam teks ini yang merupakan benda adalah buku. Buku itu berisi informasi tentang jenis dan kegunaan benda. Ya. Terus kita akan juga membaca tentang bermain gelembung sabun. Nah, nanti Mem akan bacakan ya. Bermain gelembung sabun. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniup dari sedotan, lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang, celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu tiup gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Jadi hari ini tadi Muan sudah bilang belajar tentang benda ya. Nah, di sini kita membahas tentang membuat gelembung sabun atau bermain gelembung sabun. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat gelembung sabun apa saja? Mengapa kita tidak boleh bermain di dalam rumah atau bermain gelembung sabun? Ya, kalau kita bermain di dalam rumah kan kotor, karena ketika gelembung sabun itu ditiup jatuh ke dalam lantainya akan licin dan kotor ya. Nah, benda apa saja sih yang dibahas di dalam teks bacaan ini? Kita lihat ya. Nah, ini contohnya gelembung sabun. Kalian pernah bermain gelembung sabun atau membuatnya sendiri di rumah? Ini ada beberapa pertanyaan. Benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Nah, di situ ada tadi disebutkan air ya. Air juga benda. Terus sabun pencuci piring itu benda juga. Terus wadah atau tempat untuk menyimpan air dan sabun pencuci piring. Terus lagi sedotan. Terus karet ya. Bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung? Ada bahan dan alat. Bahan yang digunakan adalah air dan sabun pencuci piring. Sedangkan alatnya adalah tempatnya, sedotan, dan karetnya, serta sendok untuk mengaduk. Bagaimana cara membuat gelembung sabun? Di air dan sabun pencuci piring itu diaduk sampai berbusa. Kemudian setelah itu ditiup ya. Nah, kalau tidak bisa berarti itu terlalu banyak air atau terlalu kental. Benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks bermain gelembung sabun? Maksudnya ketika kamu meniup sabun itu menjadi gelembung biasanya berbentuk apa gitu ya? Biasanya berbentuk seperti balon ya.
Nah, karena selain tadi kita belajar tentang benda, hari ini kita juga belajar tentang aturan di rumah. Tiap rumah memiliki aturan. Rumahnya Raja dan Mutia berbeda dengan aturan di rumahnya Alvino. Di rumahnya Alvino berbeda dengan aturan di rumahnya Rahel, atau dengan teman-teman di kelas 2 itu berbeda aturannya. Ya, setiap rumah itu punya aturan yang berbeda. Mengapa aturan dibuat? Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku, supaya ketika kita bertingkah laku itu terarah, ya. Kalau ada aturan itu ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, atau yang namanya lisan. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Seharusnya setiap aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Misalnya ayah yang membuat, nah itu ayah tidak membuatnya sendiri, tapi mungkin bisa didiskusikan dengan ibu atau hasil diskusi dengan anak-anak, gitu ya. Sekarang kita mau lihat lagi. Nah, ada teks percakapan di sini. Kita akan lihat ada beberapa aturan di dalam teks percakapan ini. Itu Dika dan Doni. Nah, Dika itu seorang adik dan Doni adalah kakak. Dan satu hari Dika itu ingin bermain, ya. Nah, Doni, aku ingin bermain bola di lapangan. Nanti ya Dik, ibu sedang pergi ke pasar. Ibu berpesan agar kita menjaga rumah. Aku bosan Kak, dari tadi main di rumah saja. Kita tidak boleh keluar rumah tanpa minta izin orang tua, Dik. Ayo kita bermain di teras rumah. Ayo Kak, aku bawa mainanku keluar. Boleh kan Kak? Tentu Dik, setelah selesai bermain, rapikan lagi mainanmu ya. Anak-anak, di sini ada beberapa aturan, ya. Yang pertama adalah aturan yang ada di dalam percakapan itu menurut perintah ibu. Nah, di situ ibu kan tidak ada pergi ke pasar, tapi Doni sebagai kakak memberitahu ketika adiknya ingin bermain keluar. Doni mengatakan bahwa ibu berpesan agar kita menjaga rumah. Terus yang kedua, tidak boleh keluar rumah tanpa meminta izin orang tua. Yang ketiga, merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, ini adalah aturan-aturannya. Aturan itu bisa tertulis atau tidak tertulis, atau hanya diucapkan saja. Nah, kita akan masuk ke dalam penugasan. Yang pertama, tuliskan bahan dan alat untuk membuat gelembung sabun. Terus yang kedua, tuliskan aturan yang ada di rumahmu. Tuliskan setiap tujuan dari aturan tersebut. Jadi yang pertama kamu menuliskan aturan, terus tuliskan tujuan aturan itu dibuat untuk apa. Ya, seperti itu dibuat di buku PSPR tematik yang rapih ya. Di garis tutup, lalu beri tanggal dan muatannya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.